Apa itu hamzah mufrad ya? Hamzah mufrad adalah hamzah yang berdiri sendiri tanpa hamzah lain. Jadi hamzahnya sendiri gitu ya. Hamzah mufrad berarti hamzahnya satu sendiri gitu ya. Yang mana nanti yang akan kita pelajari pada bab-bab yang akan datang, ada bacaan dua hamzah. Ada dua hamzah, ada hamzah mufrad. Maka yang kita pelajari lebih dulu hamzah mufrad gitu ya. Karena ini agak lebih mudah. Baik. Di antara imam qiraat 7 yang memiliki bacaan berbeda gitu ya. Memiliki bacaan berbeda yaitu membaca dengan ibdal, mengganti hamzahnya dengan huruf mat sesuai dengan harakat sebelumnya adalah Warash dengan Asusi saja. Jadi pada hamzah mufrad yang punya bacaan berbeda hanya Warash dan Asusi. Warash ini muridnya Imam Nafi, Asusi muridnya Abu Amr. Adapun kaidah secara umumnya Imam 7 pada hamzah mufrad akan dipaparkan ya pada dua bagian. Yang pertama pada kaidah umum, yang kedua adalah pada beberapa lafaz pengecualian pada bab yang keduanya. Maka yang pertama akan kita pelajari adalah hamzah mufrad pada kaidah umumnya, bukan yang mustathniyat, bukan pengecualian. Kita lihat pada kaidah umumnya bacaan para imam qiraat 7 adalah idza sakanat fa'an min al-fi'li hamzatun fa warshun nuriha harfa maddin mubdila siwa jumlatul iwa wal waw anhu in tafattaha isra dhammi nahwu muajjala wa yubdalu lis-susi kullu musakkarin min al-hamzi maddan ghairi majzum. Yang pertama, bagaimana bacaan para imam qiraat 7 pada hamzah mufrad yang hamzahnya cuma satu? Yang pertama, hamzah sakinah fi fa'il kalimah. Hamzahnya adalah sukun. Hamzahnya dalam keadaan sukun, hamzahnya sukun atau hamzahnya mati gitu ya, tidak berharokat. Fi fa'il kalimah, pada fa kalimah. Apa tuh fa kalimah? Kita mengenal dalam istilah nahwu sharaf ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Seperti misalnya lafaz zahaba. Zahaba itu za-nya itu fa fi'il, ha-nya itu ain fi'il, ba-nya itu lam fi'il. Ya. Maka ketika pada fa fi'il kita contohnya al-mu'minun. Al-mu'minun itu hamzahnya di mu-nya ya. Setelah mimnya itu hamzah. Ya. Kemudian ya'lamun. Ya'lamun ini adalah fi'il mudhari dari alama ya'lamu. Ya'lamun ini ya hamzahnya itu fa fi'il. Akala ya'kulu ya. Akala hamzahnya fa fi'il, ketika mudhari ditambahkan ya-nya itu ya mudharaah, dia a-nya itu hamzahnya ya, hamzahnya tetap fa fi'il. Fa'tu itu hamzahnya ini diganti ya kan fa'utu. Fa'tu itu hamzahnya fa fi'il. Al-mu'minun juga dari amana. Amana yu'minu. Mu'minun ini adalah orangnya, fa'ilnya gitu ya. Jadi makanya hamzahnya tetap sebagai fa fi'il. Ya. Jadi al-mu'minun asalnya dari amana yu'minu, berarti orangnya mukmin ya. Maka mukmin ini hamzahnya tetap sebagai fa fi'il. Mimnya ini adalah sebagai tambahan ya, karena dia dalam bentuk fa'il, bentuknya adalah mukmin gitu ya. Jadi hamzah yang terdapat pada lafaz-lafaz berikut ini merupakan fa fi'il ya. Fa fi'il yang terletak di awal fi'il gitu ya. Adapun ketika berubah sebagai fa'il atau berubah jadi fi'il mudhari ya, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Fi'il madhi itu zahaba, yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari itu yang akan datang atau yang sedang dilakukan gitu ya. Seperti ya'kulu, akala, ya'kulu, akala itu fi'il madhi, ya'kulu fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari iya-nya ini hanya penambahan. Jadi akalanya ini yang utamanya. Maka Warash membaca dengan ibdal. Ibdal itu mengganti hamzah. Ibdal mengganti hamzah dengan huruf mat ya. Ibdal mengganti hamzah dengan huruf mat. Jadinya bacanya Warashnya bukan al-mu'minun tapi al-mu'minun. Hamzah diganti dengan waw. Yuk, kemudian ya'lamun, hamzahnya diganti dengan
huruf mat. Jadi ya lamun, ya panjang, ya panjang, bukan hamzah. Kemudian pada yaqulu bukan yaqulu tapi dibaca oleh Warash dengan yaqulu, ya-nya panjang. Fa'utu itu sebenarnya fa'tu ya, fa'tu bukan fa'utu. Jadi bacaannya fatu, bacaannya panjang. Jadi mengganti hamzah sukunnya dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya dhammah maka berarti diganti dengan waw. Kalau harokat sebelumnya fathah diganti dengan alif, ya. Lalu yang kedua, hamzah maftuhah, hamzah yang berharokat fathah fi fa'il kalimah, yang terletak pada fa kalimah. Tadi fa kalimah itu yang awal kayak apa? Yang menjadi fa kalimah ya, fa fi'il. Wa qablaha harfun madmum. Yang sebelumnya hurufnya adalah huruf yang berharokat dhammah. Gitu ya. Seperti muajjala. Muajjala itu dari ajjala yuajjilu. Jadi muajjala hamzahnya berharokat fathah. Kemudian muadzinun itu dari adzana yuadzinu, muadzinun ya. Kemudian yuayidu, ayyada yuayidu, kemudian yuakhidhukum, akhadha yuakhidhu, gitu ya. Jadi sebelum hamzahnya itu hurufnya berharokat dhammah dan hamzahnya sendiri berharokat fathah. Maka Imam Warash juga sama, menggantinya dengan mat. Tapi ketika keadaan yang kedua, masalah yang kedua yang sebelumnya harokat dhammah, yang hamzahnya harokatnya fathah, menggantinya dengan huruf waw. Kalau tadi kan hamzahnya sukun ya, hamzah sukun, maka diganti dengan harokat yang semisal dengan sebelumnya. Kalau yang hamzahnya fathah, harokatnya fathah, diganti dengan huruf waw. Jadi bukan muajjala, muwajjala. Muadzinun, muwadzinun, yuayidu, yuwayidu, yuakhidhukum, yuakhidhukum. Jadi hamzah diganti dengan waw. Lalu yang ketiga adalah hamzah sakinah. Yang terakhir adalah hamzahnya sakinah, hamzahnya sukun fi fa'il kalimah, yang terletak pada fa kalimah. Jadi semuanya pada fa kalimah au fi ainil kalimah, atau dari di ain kalimah, au fi lamil kalimah. Jadi boleh di fa, boleh di ain, boleh di lam. Jadi boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah ya. Yu'minun itu hamzahnya di fa. Kalau al-ba'sa hamzahnya di ain. Kalau lam, kalau jita, syi'ta itu hamzahnya di lam. Ja'a ya kan hamzahnya di akhir kan, ja'a. Ja-nya fa, alifnya ain, lamnya a-nya, hamzahnya lam gitu. Jadi ketika hamzah sukun di fa, ain atau lam, maka asusi. Sekarang asusi nih. Kalau asusi baik itu hamzahnya di fa kalimah atau di ain atau di lam, asusi membaca dengan ibdal. Ibdal apa? Ibdal menggantinya dengan harokat yang semisal. Ya. Dengan harokat yang semisal. Lafaz-lafaz tertentu. Saya lihat di sini yang ada bintang 2. Lafaz tasu, nasya, yasya, yuhayyi, nansahha, amlam yunabba, hayyi, ambihum, nabi, arji, iqra. Pada semua lafaz ini asusi tidak membaca dengan ibdal, baca dengan tahqiq. Jadi kalau ibdal itu mengganti, kalau tahqiq tetap memberlakukan hamzah. Yang keempat, hamzah fi jami'il ahwal madhkurah. Hamzah yang terletak pada masalah-masalah yang tadi, maka Imam selain Warash dan As-Susi membaca dengan tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq itu adalah lawannya ibdal. Jadi tetap memberlakukan hamzahnya tanpa mengganti, gitu ya, tanpa mengganti. Kemudian di sini ada pada nomor 1 tadi ya, ada pengecualian illa ya, pengecualian bagi Warash illa jumlatul iwa, kecuali pada jumlah atau kepada kata-kata yang merupakan pengganti atau misalnya perubahan daripada jumlah iwa. Apa itu jumlah iwa? Kita lihat di baris terakhir. Jumlatul iwa adalah pada lafaz-lafaz tu'wi, fa'u, ma'wakum, ma'wahu, ma'wahum, al-ma'watu, semuanya lafaz iwa, maka Warash tidak memberlakukan
tidak memberlakukan ibdal. Pada lafaz tersebut Warash tidak memberlakukan ibdal. Jadi pada hamzah mufrad ini ada empat poin penting. Yang pertama adalah poin ketika hamzahnya sukun di fa kalimah. Di fa kalimah gitu ya. Fa kalimah itu apa? Fa fiil. Di awal. Yang di awal. Al-mu'minun itu fa fiil. Sebelumnya amana yu'minu. Mu'minun itu hanya perubahan daripada amana, perubahan daripada fiil atau kata kerja amana. Ya alamun juga a-nya itu hamzahnya merupakan fa gitu ya. Jadi pada hamzah sukun, ketika hamzahnya sukun pada fa kalimah, maka Warash membaca dengan ibdal, menggantinya dengan huruf mat yang semisal dengan harokat sebelumnya. Jadi al-mu'minun. Ya alamun jadinya ya lamun, diganti dengan huruf mat yang semisal dengan harokat fathah. Itu yang kedua, ketika hamzahnya berharokat fathah di fa kalimah, Warash membaca dengan ibdal, tapi ibdalnya bukan diganti dengan huruf semisal, tapi diibdalkan mengganti dengan huruf waw. Jadinya muajjala, muwajjala, muadzinun, muadzinun. Kemudian yang ketiga, hamzah sukunnya di fa kalimah atau ain kalimah atau lam kalimah, maka asusi membaca dengan ibdal, kecuali pada lafaz-lafaz yang di bawah ini ya, yang ada di bawah saja. Kemudian yang lain al-baqun membaca dengan tahqiq. Apa itu tahqiq? Tahqiq itu adalah membaca hamzahnya tetap itu, enggak diganti dengan ibdal. Ya, itu saja pembahasan pada hamzah mufrad yang pertama. Minggu depan kita akan besok akan membahas hamzah mufrad yang kedua.